Bab 981-984 Gua Tianzun. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, aku hanya akan mengatakan, dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin ular hitam menjadi lawanmu? Ternyata itu adalah serangan diam-diam saat kau sedang menyendiri. Jiuyin tersenyum. Tidak apa-apa, King Yu. Chuqin berkata, kita bisa menunggu. Bagaimanapun, Chuqin tidak terburu-buru. Ngomong-ngomong, dia memang sedikit asing dengan ibu kota iblis ini, dan aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Chuqin baru saja menyerap kekuatan Kaisar Ular Hitam, dan akan menerobos alam orang suci. Begitu Tuan menerobos, cengkeraman Chuqin akan semakin besar. 7 hari seharusnya cukup baginya untuk menerobos. Ya, Jiuyin juga mengikuti, kita semua mendengarkan Chu dan Qin, lalu kita akan berada di Qingyun Sensan, mengganggu selama 7 hari. Baiklah, bagus, biarkan Tetua Liun mengatur tempat untukmu terlebih dahulu. Ketika aku menyelesaikan jemaat di penutup kaca, aku akan datang untuk menemanimu. King Yu berkata, tidak masalah, kita sangat akrab dengan Qingyun Sensan. Li Ji tersenyum dan berkata, Liun Zhengzun, pergilah dan lakukan pekerjaanmu sendiri. Aku akan membawa Chuqin bersama mereka dan tinggal di halaman tempat kita sering tinggal. Baiklah, baiklah. King Yu mengangguk. Setelah itu, Li Ji membawa Chu dan Qin ke halaman belakang Gunung Qingyun. Ngomong-ngomong, Gunung Qingyun ini sangat kuat. Baru saja Chuqin dan ular hitam Yuzun bertarung dalam gerakan besar seperti itu, bangunan di sini tidak bergerak sama sekali. Seru Luo Yi. Bukan itu, Saudari Yi, kamu tidak tahu bahwa Sekte Abadi Bumi bukanlah surga biasa. Jiuyin berkata, pada zaman dahulu, Sekte Abadi Bumi bersama Istana 10.000 Iblis, wilayah atas luar surga, dan Kerajaan 1000 Buddha Agung. Wilayah abadi yang tak terukur, kota binatang buas tertinggi, salah satu dari 8 alam primordial, yang eponim, sekte yang tak terkalahkan di bawah tempat suci. Pemimpin Sekte Dixian, Zenyuan Tianzun, juga diakui sebagai pusat kekuatan nomor 1 di era primordial. Kekuatannya bahkan melampaui beberapa leluhur tempat suci, Gunung Dewa Qingyun ini dibuat olehnya, dan ketika Dewa Surgawi datang, itu mungkin tidak dapat mengguncang Gunung Dewa Qingyun. Lalu penghalang di luar, mengapa begitu rentan? Tanya Yuina. Di era primordial, Sekte Abadi Bumi tidak memerlukan pesona apapun. Sekte ini dijaga oleh Zenyuan Tianzun. Siapapun yang berani menggerakkan Gunung Dewa Qingyun dari segala arah. Sangat disayangkan bahwa di era primordial, pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah, pertempuran puncak Gunung Dewa Qingyun. Kekuatan, dalam pertempuran itu, semuanya jatuh, Zenyuan Tianzun, keberadaannya juga tidak diketahui. Sejauh ini, agama abadi telah sepenuhnya menurun, dan hanya setelah ini, seseorang telah memasang pesona, kata Jiuyin penuh semangat. Apakah pertempuran yang kamu sebutkan, pedang sejati Hongmeng dan kulit iblis penjara surgawi, menghilang selama pertempuran ini? Tanya Chuqin. Chuqin ingat bahwa Jiuyin telah mengatakan apa yang disebut pertempuran ini. Tidak buruk. Jiuyin menjawab, pertempuran ini kehilangan 9/10 dari kekuatan tempur puncak Wuzutian. Ini sangat kejam, tetapi yang aneh adalah tidak ada yang tahu penyebab pertempuran ini. Secara keseluruhan, Sekte Abadi Bumi dulunya sangat kuat, tetapi sekarang telah menurun, yang membuat orang menghela nafas dengan menyesal. Kata Jiuyin, naik turunnya dunia adalah hal yang normal. Chuqin meletakkan tangannya di kepalanya dan tersenyum bebas, jangan ikuti masa lalu, jangan tanyakan tentang masa depan, hidup di masa sekarang adalah hal yang paling penting. Yah, Chuqin benar. Jiuyin mengangguk, dan berkata, di sini, pada saat ini, Li Ji tersenyum lebar. Di sini, didukung oleh pegunungan, istana-istana yang menjulang tinggi berdiri di depan pegunungan, dan dengan menghilangnya awan hitam, Gunung Qingyun telah memulihkan pemandangannya yang dulu. Pada saat ini, langit di atas Gunung Qingyun cerah dan jernih, ditambah dengan canghong berwarna-warni yang samar-samar terlihat, tempat itu dapat digambarkan sebagai tempat yang indah dengan pemandangan yang indah. Tempat yang indah sekali. Qian Renshui tersenyum dengan nyaman, dibandingkan dengan lembah Tianyong, aku merasa lebih menyukainya. Suer, jika kau suka, bagaimana kalau kita kembali dari kota iblis dan tinggal di sini lagi? Chuqin tersenyum. Aku takut pada kita, akan sulit untuk kembali lagi. Si Yao menutup mulutnya dan tersenyum,
lagi pula, mengikutimu, kita jarang kembali. Ya, lagi pula, Gunung Qingyunsen adalah wilayah orang lain. Chu Qin mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya di hari yang tidak teratur ini, dia tidak memiliki kekuatan dan wilayahnya sendiri. Mungkin, dia harus memulai masalah ini. Sebenarnya, yang paling diinginkan Chu Qin adalah membawa bintang dewa di alam semesta ke langit. Namun, itu pada dasarnya tidak realistis, belum lagi apakah dia dapat kembali ke alam semesta dalam sehari. Bahkan jika dia bisa kembali, tidak terbayangkan jika dia ingin melintasi dunia dan memindahkan bintang dewa. Pada saat ini, King Yu datang di sebelah mereka, dan dia tersenyum anggun ketika dia mendengar apa yang dikatakan Chu Qin tadi. Tuan Chu, Anda telah hilang dari pandangan, Anda telah menyelamatkan seluruh sekte abadi. Mulai sekarang, Anda ingin berada di Qingyun. Selama gunung suci itu hidup, Anda dapat hidup selama itu. Hei, gadis King Yu, kamu sudah selesai begitu cepat. Chu Qin sedikit terkejut. Tidak ada yang perlu dipesan. King Yu menjawab, struktur gunung Qingyun tidak rusak sedikit pun, dan kita tidak akan kehilangan apapun. Setelah keluar dari dunia yang diselimuti glasir biru, biarkan mereka kembali ke tempat tinggal asal mereka. Ini bukan tamu terhormat Chu Gongxi. Anda masih memiliki 3 teman lama, Jiuyin, Tianyong, dan Li Ji. Saya juga ingin tinggal lebih lama dengan Anda. King Yu menambahkan sambil tersenyum. Benar sekali. Chu Qin tersenyum tipis, gadis King Yu, bisakah kau mencarikanku tempat peristirahatan? Aku ingin menerobos. Terobosan, langit ganda Yusun. King Yu bertanya dengan heran. Dia secara kasar dapat merasakan bahwa Chu Qin memiliki kekuatan langit pertama tertinggi kekaisaran, dan kemudian menerobos, adalah langit kedua tertinggi kekaisaran. Tidak, itu adalah alam para orang suci. Chu Qin tersenyum lembut. Yang mulia, King Yu menunjukkan ekspresi yang luar biasa, kalau begitu kau masih dewa. King Yu, kau mungkin tidak mengetahuinya. Jiuyin tersenyum, Chu Qin adalah tokoh legendaris, dan aku khawatir itu juga satu-satunya dalam sejarah yang dapat membunuh keberadaan Yusun dengan alam dewa yang mulia. Ya, King Yu mengangguk tanpa sadar. Tuan Chu, menerobos ke tingkat kesucian berarti mengatasi malapetaka. Aku akan membawamu ke Gua Tianzun. King Yu berkata, Gua Tianzun memiliki lingkaran kuno yang ditinggalkan oleh leluhur Zhen Yuan Tianzun. Meskipun sudah lama berlalu, kekuatan ilahi telah hilang. Namun, itu seharusnya tidak menjadi masalah dalam menghadapi Yusun yang melewati perampokan. Baiklah, saatnya bekerja. Chu Qin mengangguk. Dia tidak perlu berkhotbah, tentu saja, dia tidak harus menderita baptisan perampokan guntur lagi. Kemudian, Chu Qin mengaku sebentar kepada para wanita. Baiklah, Tuan Chu, ikut aku. Kata King Yu, menuntun Chu Qin ke depan air terjun di Qingyun Sensan. Gua Tianzun, di belakang. Air terjun. Chu Qin bertanya sedikit terkejut, ini, Gua Suilian. Ya, King Yu tersenyum dan mengangguk, karena Gua Tianzun sangat jauh, kekuatan ilahi di gua akan semakin lemah setiap kali mengalami baptisan kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, hanya para tetua atau pemegang sekte abadi bumi yang memiliki awan biru dan batu giok yang dapat memasukinya setelah melewati malapetaka. Tempat ini tutup pada hari kerja. Untungnya, ular hitam itu tidak merusak tempat ini. Lalu apakah aku memanfaatkannya? Chu Qin mengangkat alisnya. Tuan Chu, tolong jangan katakan itu. Anda menyelamatkan seluruh tanah sekte abadi. Itu murah, apa masalahnya? Begitu kata-kata King Yu jatuh, dia mengeluarkan sepotong King Yu. Luo Tianyong dan Li Ji memiliki liontin giok ini, yang menunjukkan bahwa mereka semua memenuhi syarat untuk memasuki Gua Tianzun. Dan saat berikutnya, giok awan biru mekar dengan kekuatan ilahi, air terjun di depan mereka tiba-tiba berhenti mengalir, dan di depan mereka, sebuah gerbang batu kuno muncul. Bahan gerbang batu ini, saya tidak tahu terbuat dari apa, terlihat sangat tidak biasa. Di gerbang batu, ada banyak pola dan pola yang diukir. Segera setelah itu, simen didorong oleh King Yu dan terbuka tiba-tiba. Tuan Muda Chu, masuklah, dan aku tidak akan mengganggu Anda. Kata King Yu, baiklah, Anda pergi ke Jiuyin dan yang lainnya untuk menghidupkan kembali masa lalu, saya tidak perlu bersama saya. Chu Qin mengangguk. Ya, kepala King Yu diketuk pelan, tidak lagi diam, dan menghilang di tempat. Dan Chu Qin segera bergegas masuk ke Gua Tianzun.
Gua ini tidak besar maupun besar, tidak kecil maupun kecil, tidak jauh berbeda dengan gua alam biasa. Satu-satunya hal yang tidak biasa, yang mengerikan adalah patung Tianzun di dalam gua. Patung ini dapat dilihat dengan jelas sebagai seorang lelaki tua berjanggut panjang. Dia mengenakan jubah peri, mengangkat ke atas dan ke bawah, matanya tampak sangat dingin dan sombong, dia memiliki pandangan dunia, keadaan keabadian yang luar biasa. Ini seharusnya yang disebut Zenyuan Tianzun. Chuqin bergumam pada dirinya sendiri, melihat patung itu. Ngomong-ngomong, Zenyuan adalah lawan yang baik. Orang tua itu tidak pernah merasakan apapun tentang orang-orang di dunia fana. Ini adalah satu-satunya orang yang pernah membuat orang tua itu kagum. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua di benak Chuqin. Suara itu terdengar, yang merupakan milik Naga Merah. Naga Merah Senior, apakah kamu tahu Zenyuan Tianzun? Chuqin bertanya sedikit dengan heran. Ya, Scarlet Dragon mengangguk, bertarung melawannya sebelumnya. Siapa yang menang? Tanya Chuqin. Tentu saja aku. Scarlet Dragon Zun menjawab. Chu dan Qin bahkan lebih terkejut. Yuan Tianzun di kota ini diakui sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di era primordial. Tanpa diduga, dia juga kalah dari Scarlet Dragon Venerable. Tampaknya orang terkuat bukanlah Zenyuan, tetapi Scarlet Dragon. Sebenarnya, aku hanya memenangkan setengah dari gerakan itu. Scarlet Dragon Zun berkata, jika bukan karena metode tertinggi Hunyuan janji langit dan bumi miliknya tidak berkultivasi hingga tingkat terakhir, mungkin tidak hilang karena metode tertinggi 9 nagaku. Hukum tertinggi Hunyuan. Chuqin sedikit mengernyit. Ya, Zenyuan Tianzun ini, sepertiku, juga berlatih berbagai dao. Semua metode dao tertinggi di dunia fana telah dipraktikkannya, dan akhirnya berlatih metode tertinggi Hunyuan, yang hampir mengalahkanku. Scarlet Dragon Zun menghela napas, aku tidak menyangka ada hal-hal yang bersifat manusiawi dan non-manusia. Dia menghilang dengan cara yang aneh, dan aku telah menjadi penampakan yang tidak manusiawi dan seperti hantu. Sungguh keberuntungan untuk menciptakan orang. Hei, Senior Scarlet Dragon, bukankah kau berpartisipasi dalam pertempuran zaman kuno? Chuqin bertanya dengan ragu. Tentu saja aku berpartisipasi, dan yang pertama berpartisipasi dalam perang adalah tempat suci Sanhai kita. Aku juga orang pertama yang gugur dalam perang ini. Scarlet Dragon Venerable menjawab. Apa pertarungannya? Begitu kejam. Chuqin bertanya dengan heran. Kau tidak perlu tahu ini untuk saat ini, mudah untuk mengganggu Daosin. Scarlet Dragon Venerable menjawab, mengetahui terlalu banyak itu terlalu dalam, mudah untuk pergi jauh dan menjauh dari fondasi, dan akhirnya tidak belajar apapun. Ya, Chuqin mengangguk, menyetujui pandangan yang mulia Naga Merah, lalu duduk bersila, lalu tersenyum tipis, aku akan menerobos yang mulia suci terlebih dahulu, membantu Xiao Jiu, dan mendapatkan kembali dagingnya. Setelah berbicara, Chuqin mulai meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan mulai menghembuskan Nayuan dengan sepenuh hati, memurnikan kekuatan sihir di tubuhnya dari penguasa Kekaisaran Ular Hitam. Proses pemurnian sangat membosankan dan tunggal. Chu dan Qin terus menjalankan matahari, 3 matahari kecil dan 1 matahari besar, dan seterusnya. Waktu juga cepat hilang. Setelah Chuqin memurnikan sedikit kekuatan terakhir dari Yang Mulia Kerajaan Ular Hitam, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan kekuatan Tao yang kuat menutupi seluruh tubuhnya. Chuqin juga segera memobilisasi semua kekuatan ilahinya ke posisi dantian di perutnya, dan menyerang pintu Tao ilusi. Om, dengan suara teredam, cahaya keemasan di tubuh Chuqin sepenuhnya terpancar keluar, bergegas ke sekitarnya. Dalam sekejap, Dao surga memiliki firasat, dan langit masih mengepulkan asap Xia Wei, tetapi dalam sekejap, langit tertutup awan, dan guntur bergemuruh. Awan gelap dan guntur, di seluruh Gunung Qingyun, langit di atas Gunung Qingyun, telah berubah menjadi lautan guntur kiamat. Biarkan semua orang keluar dari ruangan dengan terkejut. Aku pergi, kesengsaraan Tuhan ini. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Li Ji berkata dengan heran saat dia melihat awan gelap dan guntur di langit. Apa maksudmu, King Yu? Li Ji menatap King Yu yang berada di samping. Aku pikir perampokan Yuzun mungkin tidak begitu mengerikan. King Yu berkata sebelum berbicara, Chuqin, orang ini, aku benar-benar curiga bahwa dia telah menyembunyikan wilayahnya. King Yu tersenyum acuh tak acuh, dan jari-jari giok rampingnya mulai mengutak-atik secara teratur, tampak seperti sedang menghitung, menyimpulkan sesuatu,
tetapi segera ledakan guntur dan kilat muncul di jari-jari gioknya, dan dia harus berhenti bergerak. Apakah kamu baik-baik saja, King Yu? Jiu Yin buru-buru memanggil. King Yu menggelengkan kepalanya, sedikit terkejut, aku tidak bisa memprediksi masa depan Chu Gongxi. Ya, sebenarnya, aku telah menguji King Yu. Li Ji menjawab, masa depan Chu Qin tampaknya sengaja diselimuti di surga. Mungkinkah dia adalah pria dalam ramalan para leluhur? King Yu, dengan mata indahnya yang sedikit mengalir, melihat ke arah Gua Tianzun. Tetapi pada saat ini, ketika guntur dan kilat menjadi semakin padat di atas Gua Tianzun, sekelompok guntur dan kilat akhirnya jatuh. Sinar guntur dan kilat ini tampaknya tidak jatuh, tetapi tampak seperti ketika air sungai Tianhe jatuh ke dunia, dan rasanya seperti aliran guntur jatuh 3.000 kaki. Namun, pada detik berikutnya, patung Zenyuan Tianzun di Gua Tianzun, Huodi, meledak dengan kecemerlangan emas kuno, dan dengan cepat mencegat seluruh Gua Tianzun. Pada akhirnya, guntur langit secara paksa tersedot ke dalam cahaya keemasan dan mengenai cahaya keemasan itu. Ini jelas merupakan metode yang luar biasa. Kesengsaraan surgawi tidak dapat diganggu oleh orang lain, dan Zenyuan Tianzun telah secara paksa menyerap. Kesengsaraan surgawi. Metode-metode ini benar-benar mampu mencapai langit dan bumi. Benar saja, perampokan itu dihentikan oleh cahaya kemasan. Chu Qin tampaknya tidak terlalu terkejut. Ya, Zenyuan Tianzun ini memiliki beberapa cara. Bahkan di tempat suci gunung dan laut, tidak ada keberadaan yang dapat secara paksa menghentikan kesengsaraan surgawi bagi orang lain. Scarlet Dragon Zun berkata, mungkinkah aku meremehkan Zenyuan ini? Apakah tidak ada tempat suci gunung dan laut? Chu Qin berkata dengan kaget. Kesengsaraan surgawi dicegat di Gua Tianzun ini, dan Chu dan Qin berpikir bahwa kesengsaraan surgawi berbeda dari alam semesta pada hari itu. Tampaknya dia salah, kesengsaraan surgawi, jika boleh dikatakan, adalah untuk menguji apakah seseorang memenuhi syarat untuk memasuki alam yang lebih tinggi. Terus terang, Tuhan tidak mengizinkan Anda untuk mengambil keberuntungannya. Anda juga tahu bahwa setiap terobosan di alam adalah keberuntungan. Dalam situasi seperti itu, pada dasarnya tidak ada yang bisa menggantikan Anda. Jawab Yang Mulia Naga Merah. Senior Naga Merah, apakah Anda pernah mendengar tentang tubuh astral khusus yang memungkinkan orang untuk selamat dari malapetaka? Tanya Chu Qin. Kata-kata Yang Mulia Naga Merah langsung mengingatkannya pada bintang dewa. Di antara para dewa, mustahil untuk mengatasi malapetaka. Ya, jawab Yang Mulia Naga Merah, baik itu alam fana atau Yang Mulia Naga Merah. Memang ada beberapa tubuh astral khusus yang dapat menghindari kesengsaraan, tetapi kesengsaraan yang menghindar hanyalah beberapa alam yang lebih rendah, seperti para dewa. Itu tidak lebih dari sekadar alam, itu mungkin tidak berguna ketika mencapai alam dewa berdaulat. Chu Qin mengangguk, kata-kata dari Scarlet Dragon Venerable sama persis dengan apa yang dia katakan tentang menciptakan pertemuan, bintang Dewa Douro, biarkan dia di alam Kaisar pertama, belum melewati malapetaka, tetapi setelah hari dalam seminggu, perlu untuk melewati malapetaka. Tampaknya Makestar harus menjadi apa yang disebut bintang istimewa. Dengan kata lain, bintang Makek kemungkinan besar berasal dari langit yang tidak teratur. Ini juga dianggap sebagai salah satu keraguan dalam benak Chu Qin. Saat guntur dan kilat menjadi semakin bergejolak, seluruh Gua Tianzun menjadi semakin terguncang. Namun, lingkaran sihir yang ditinggalkan oleh Yuan Tianzun di kota ini benar-benar metode yang bagus. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak berujung, dalam menghadapi kesengsaraan yang begitu kuat, tidak pernah ada kerusakan sedikitpun. Pada akhirnya, itu membantu Chu dan Qin berhasil menanggung kemenangan Tuan, dan Chu dan Qin berhasil maju ke alam Tuan dari 3 surga. Pada saat ini, setelah alam yang melonjak, Chu Qin merasakan kekuatan ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak keluar dari tubuhnya. Baik itu kekuatan Budismenya maupun kekuatan sihirnya, semuanya langsung meningkat pesat. Jika kita katakan bahwa Chu Qin sebelumnya, menghadapi Black Snake Yuzun, tanpa menggunakan tangan dari Fu Demon, dia tetap akan iri padanya. Jadi sekarang, Chu Qin yakin bahwa menghadapi Black Snake Royal Venerable yang melakukan sihir jari ajaib, dia juga bisa mengalahkannya. Belum lagi, sebelum menghadapi Black Snake Yuzun, kartu truf terkuat Chu Qin, kekuatan naga biru berwarna darah dan tubuh iblis abadi, tidak menggunakannya. Chu Qin segera tenang, dan setelah wilayahnya benar-benar stabil, dia bangkit dan ingin berjalan keluar dari Gua Tianzun. Bagaimanapun, dia sudah lama tidak melihatnya,
dan dia sangat merindukannya. Namun, ketika Chu dan Qin hendak keluar dari gua, kata-kata penguasa naga merah terdengar, "Hei, bagaimana mungkin ada kekuatan Taoisme di sini?" "Apa?" Chu Qin bertanya sedikit terkejut. "Chu Qin, kamu baru saja meningkatkan alammu, dan jiwaku juga telah diperbaiki. Aku merasa sepertinya ada semacam kekuatan Dao Yun di sini," kata Yang Mulia Naga Merah. Yang disebut kekuatan Dao Yun adalah semacam kekuatan misterius yang sebagian besar terkait dengan harta karun atau buku rahasia, dan kekuatan Dao Yun yang dapat membuatku merasakannya seharusnya hanya ditinggalkan oleh Zhenyuan. Ini, Zhenyuan Tianzun, harta karun atau buku rahasia yang tersisa. Chu Qin segera memahami kunci masalahnya. King Yu tidak pernah mengatakan bahwa ada harta karun Zhenyuan Tianzun di sini. Sangat mungkin mereka bahkan tidak tahu harta karun semacam ini. Kalau tidak, dengan kekuatan Scarlet Dragon Venerable, dia pasti sudah menyadarinya sejak lama, dan dia tidak akan bisa memperbaikinya setelah jiwanya. "Rasakan saja, tidak buruk." Scarlet Dragon mengangguk, "Seharusnya ada di belakangmu." Setelah mendengar ini, Chu Qin segera berbalik dan mengarahkan pandangannya ke patung Zhenyuan Tianzun. Namun, Chu Qin mengamati sebentar, dan bahkan menggunakan indera spiritualnya untuk mencari tahu. "Tidak," Chu Qin bertanya dengan ragu, "patung itu kosong di dalam." "Tidak mungkin, induksiku tidak mungkin salah." Scarlet Dragon Zun menjawab, "Tunggu, lihat jari patung Zhenyuan." "Jari? Tidak ada yang aneh." Chu Qin melihat jari-jari patung Zhenyuan. Jari-jari itu, setiap hari dan setiap hari, tampaknya tidak melihat adanya kelainan. "Surga, bumi, Wuji." Scarlet Dragon berpikir diam-diam, dan tiba-tiba, dia tiba-tiba terbangun, "Surga dan bumi hukum tertinggi Hunyuan Wuji." Chu Qin mengarahkan jarinya dan memecahkan bebatuan di atas dinding gua dan di bawahnya. Kata Scarlet Longsun, "Ini, apakah gua Tianzun akan runtuh?" Chu Qin ragu-ragu. Bagaimanapun, King Yu dengan baik hati meminjamkannya gua Tianzun untuk menyeberangi malapetaka. Chu dan Qin tidak dapat merusak fondasi abadi King Yun Sensan. "Tidak," Scarlet Dragon Venerable berkata dengan sangat yakin. Chu Qin memutuskan untuk percaya pada Scarlet Dragon sekali, jadi dia menghunus pedang sejati Hong Meng dan menusukkannya langsung ke tanah. Tanah gua Tianzun jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Chu dan Qin. Penetrasi pedang Chu dan Qin yang dapat membuka bintang-bintang tidak berpengaruh. "Tempat ini sangat keras," kata Chu Qin dengan heran. "Sepertinya ini terbuat dari besi Hunyuan mendalam. Perlu metode khusus untuk membukanya." Scarlet Dragon Zun berkata, "Benda sialan ini, Zhangdong XZ sangat dalam, bagaimana orang bisa menemukannya?" "Chu Qin, lupakan saja," kata Yang Mulia Naga Merah. "Atau, Senior Naga Merah, aku akan pergi mencari King Yu." Chu Qin berkata, "Mungkin, dia punya cara. Namun, dengan cara ini, hukum tertinggi Hunyuan Janji Langit dan Bumi dapat diambil oleh wanita itu." Yang Mulia Naga Merah tersenyum. "Apa pentingnya? Itu awalnya milik orang lain. Terlebih lagi, aku memiliki Dharma tertinggi 9 naga, jadi aku tidak boleh kalah dari Dharma tertinggi Hunyuan Janji Langit dan Bumi ini." Chu Qin tersenyum tenang. "Hahaha." Scarlet Dragon Zun tertawa, "Baiklah, Chu Qin, apa yang kamu katakan telah memenangkan hatiku." Chu Qin tertegun sejenak. Apa yang dia jelaskan adalah fakta bahwa dia percaya bahwa Dharma tertinggi 9 naga dan Dharma tertinggi Hunyuan Janji Langit dan Bumi juga merupakan metode yang dikembangkan dengan menggabungkan kekuatan berbagai dao. Kultivasi seharusnya sudah cukup. Tuan Naga Merah ini, bukankah dia pikir dia sedang menyanjungnya? Lupakan saja, Chu Qin tidak ingin terlalu peduli. Jadi, dengan gerakan pikirannya, dia memulai gerbang gua Tianzun dan berteleportasi keluar dari gerbang. Pada saat ini, Lei Jie telah lewat, dan cahaya Caixia terpantul di wajah Chu Qin, yang membuatnya merasa rileks dan bahagia. Dan pada saat ini, di depan Chu Qin, muncul sosok cantik dengan keindahan negara dan aroma surga. King Yu, Chu Qin, yang sedang menyerap matahari, menyapa sambil tersenyum, "Terima kasih telah meminjamkan gua Tianzun kepadaku." "Tidak, Tuan Chu." King Yu tersenyum, "Dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan pada King Yun Sensan, ini sama sekali tidak ada apa-apanya." Tapi, Chu Qin bertanya sedikit dengan heran. "Baiklah, Tuan Chu, ada beberapa hal yang tidak ku ketahui yang seharusnya dikatakan dengan tidak pantas." King Yu berkata, "Apa yang kamu bicarakan?"
Chukin menjawab dengan bebas, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya, di tempat kita, ada ramalan kuno. King Yu berkata, itu diturunkan oleh leluhur Tianzun Zenyuan. Suatu hari, akan ada seorang pria yang akan menyelamatkan negeri ini dari bahaya dan guntur serta kilat. Bawalah yang mulia naga ke atas 9 surga, dan gunakan darah asli naga darah untuk bekerja sama dengan batu suci safir untuk membuka harta dunia yang telah disegel sejak lama. Apa? Tidak hanya Chukin yang terkejut, tetapi juga yang mulia naga merah. Apa yang disebut ramalan kuno yang dikatakan King Yu bertepatan dengan pengalaman Chu dan Qin. Tuan Naga tidak diragukan lagi adalah Tuan Naga Merah. Cepat, Chukin, tanyakan padanya, di mana batu giok suci. Chukin tidak terlalu bersemangat, tetapi yang mulia naga merah, sedikit bersemangat. Meski begitu, Chukin tidak begitu tiba-tiba, dan tersenyum ringan, King Yu, pria yang kamu bicarakan, apakah itu aku? Aku juga tidak yakin. King Yu menjawab, Tuan Chu, Anda menyelamatkan sekte abadi saya dan membuka lautan guntur karena kesengsaraan, tetapi saya benar-benar tidak mengerti Tuan Naga di atas 9 surga. Veteran kota ini, bahkan lelaki tua itu telah meramalkan bahwa dia akan masuk. Naga merah berkata, menarik. Batu giok suci ada di tanganmu. Chukin bertanya lagi, ya. King Yu berkata, dan mengeluarkan batu Giokcian. Batu Giokcian ini, seolah-olah tidak ikut serta dalam jejak cacat, sangat jernih. King Yu, ikuti aku, kata Chukin, memegang batu Giokcian suci dan membawa King Yu ke Gua Tianzun. Segera setelah itu, Chukin memotong tangannya dan menuangkan darah naga berwarna darah murni ke dalam batu suci safir. Dalam sekejap, pemandangan yang mengejutkan muncul. Saya melihat bahwa saat darah Chu dan Qin menyatu ke dalam batu giok suci, batu suci safir meledak dengan kecemerlangan yang sangat cemerlang. Di bawah cahaya yang bersinar, tanah dan puncak batu yang ditunjuk oleh patung Zenyuan memiliki beberapa karakter kuno yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap kata ini ditulis dengan nyaring dan kuat di bagian belakang kertas. Selain kekuatan Taoisme yang tak terbayangkan, itu juga memberi orang rasa dampak visual yang ekstrim. Chukin dan King Yu tiba-tiba tampak terperangkap di dalamnya. Mereka merasakan jalan tertinggi, seolah-olah mereka berada di puncak semua aturan Dao, dan di bawah mereka ada ribuan jalan di dunia besar. Semua prinsip Tao harus diserahkan di bawah prinsip ini. Orang tua ini benar-benar menganggap dirinya sebagai leluhur dari 10.000 cara. Kata yang mulia naga merah sambil tersenyum meremehkan. Ini, King Yu benar-benar tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan Taoisme yang begitu mengerikan. Chukin, apa ini? Dharma tertinggi hunyuan surga dan bumi Wuji. Chukin, yang telah mengalami Dharma tertinggi 9 naga, berkata dengan tenang. Para leluhur telah mempelajarinya. King Yu sangat terkejut. Yah, ini seharusnya yang disebut harta surga dan bumi dalam ramalanmu. Chukin berkata, leluhurmu, Zenyuan Tianzun telah menghitung semuanya. Dia menghitung bahwa aku, dengan darah Longzun, akan datang ke sini. Buka dunia ini untuk belajar. Jelas, Chukin tidak berbicara tentang naga yang berdarah, tetapi memanggil Longzun sendiri. King Yu, Chukin melanjutkan, cepat, tuliskan semua kata-katanya, kemungkinan besar kata-kata itu akan hilang. Dia menemukan bahwa kecemerlangan batu suci safir itu tampaknya semakin redup. Tuan Chu, Anda juga harus mengingatnya. King Yu berkata dengan tergesa-gesa. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ini adalah metode unik dari agama abadi Anda, kata Chukin. King Yu menggelengkan kepalanya, jika bukan karena Tuan Chu, para leluhur telah belajar, mustahil untuk melihat langit lagi, apalagi, Anda menyelamatkan seluruh tanah sekte abadi, jadi ini yang paling terpelajar, Tuan Chu, Anda harus belajar. Baiklah, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda lagi. Chukin tersenyum, sebenarnya, saya telah menulis semuanya. Ah, King Yu sedikit malu. Sebenarnya, bagaimana mungkin Chukin dengan mudah melepaskan harta karun seperti itu? Dia telah menghafal semua yang paling terpelajar dengan mengandalkan kemampuannya yang tak terlupakan. Siapa? Tiba-tiba, pupil mata Chukin sedikit menyusut, dan segera telapak tangannya terentang keluar dari Gua Tianzun. Dalam sekejap, dari gua spasial, sosok hijau tiba-tiba ditarik keluar. Jangan lakukan itu, pemimpin, Tuan Chu, ini aku. Sosok hijau itu buru-buru memohon belas kasihan. Tetua Greenwood,
King Yu sedikit terkejut. Ini aku, pemimpin, kata penguasa Greenwood dengan panik. Aku tidak mengatakan bahwa tanpa perintahku, tidak seorang pun diizinkan mendekati Gua Tianzun. King Yu berkata dengan dingin. Tuan, aku punya sesuatu yang mendesak. Kata Lu Mu. Apa masalah yang mendesak? King Yu bertanya. Menurut laporan informanku di domain atas langit, penguasa langit telah mengetahui berita tentang Jiwyin Demon Venerable dan kembali ke langit yang tidak cerah. Orang-orang yang baik, bergegaslah ke Gunung Qingyun. Greenwood Sage Venerable segera menjawab. King Yudai mengerutkan kening, dan hendak berbicara, dan Chu Qin buru-buru berkata, Tuan Surgawi, aku punya berita tentang Jiwyin. Ya, Tuan Chu. Greenwood Sage menjawab, informan ini dikirim ke alam atas langit bertahun-tahun yang lalu untuk berjaga-jaga, dan beberapa hari yang lalu, aku akhirnya menghubunginya. Dialah yang memberitahuku bahwa penguasa langit sudah mengetahui berita tentang Jiwyin. Baiklah, begitu, sebaiknya kau mundur dulu. King Yu mengangguk dan berkata, ya, penguasa kayu hijau segera mengangguk dan meninggalkan Gua Tianzun. Tuan Chu, jelas ada masalah dengan kayu hijau ini. King Yu berkata, kita telah terperangkap dalam lapisan glasir biru selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin ada informan? Terlebih lagi, dengan karakter Dewa Surgawi, kemunculan Jiwyin pasti akan dianggap sebagai rahasia inti. Tidak mungkin bagi informan biasa untuk memiliki akses ke rahasia inti Dewa Surgawi. Tentu saja aku tahu dia punya masalah. Tidak ada kebetulan seperti itu. Ketika kita memulai metode tertinggi Hunyuan, dia tiba-tiba muncul. Aku hanya tidak terburu-buru untuk mengejutkan ular itu. Kata Chu Qin, dan segera, seluruh tubuhnya menyatu. Klon muncul. Segera setelah itu, avatar itu diam-diam meninggalkan Gua Tianzun. Tuan Chu, apakah Anda di sini? King Yu berkata dengan beberapa keraguan. Tunggu, Anda akan tahu. Chu Qin tersenyum ringan, ngomong-ngomong, King Yu, apakah Anda ingat metode tertinggi Hunyuan ini? Ya, King Yu mengangguk, saya menuliskannya. Baiklah, bagus. Chu Qin mengangguk dan berkata, ayo kita cari Jiwyin. Mencari Jiwyin, King Yu berkata dengan ragu. Pada saat yang sama, klon Chu Qin diam-diam mengikuti penguasa kayu hijau dan kembali ke kediamannya. Sangat berbahaya, aku hampir terbunuh. Penguasa kayu hijau berkata dengan rasa takut yang masih ada, tidak. Aku tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. King Yu dan Chu Qin itu mungkin sudah menyadarinya. Penguasa kayu hijau, setelah memikirkannya dan melakukan beberapa perjuangan ideologis yang sulit, dia bangkit, diam-diam meninggalkan aulanya, dan menuju keluar Gunung Qingyun. Namun, penguasa kayu hijau, tidak jauh setelah berjalan keluar, sesosok hantu hitam jatuh di depannya. Orang ini, bukan orang lain, adalah ular hitam. Ular hitam, penguasa kayu hijau, segera terkejut, kau tidak mati. Bocah berambut kuning kecil, di mana aku membunuhku? Ular hitam Yuzun mencibir, LFmu, apakah kau sudah memberitahu penguasa bahwa Jiwyin ada di sini? Apa yang kau bicarakan? Lu Mu sengaja mengerutkan kening. Jangan berpura-pura, kau adalah pengkhianat yang diatur oleh Dewa Langit dan alam semesta. Ular hitam tersenyum acuh tak acuh, jika tidak, maka kau, pergilah dan mati. Aku, Lu Mu ketakutan oleh ular hitam itu, dan segera menjawab. Baiklah, jawab pertanyaanku sekarang. Belum, penguasa kayu hijau menjawab, namun, Tuan Ular Hitam, aku telah menemukan rahasia yang tersembunyi di Gunung Qingyun. Oh, ada rahasia, apa rahasianya? Ular hitam Yuzun bertanya dengan bingung. Kenapa, Tuan Ular Hitam, kau tidak datang untuk rahasia ini? Penguasa kayu hijau bahkan lebih terkejut. Aku di sini hanya untuk mengorbankan sihir jari ajaib. Ular hitam Yuzun menjawab. Lalu, Tuan Ular Hitam, bagaimana kau tahu bahwa aku adalah bawahan Tuan? Lu Mu berkata dengan heran, karena Tuan Ular Hitam, kau dan aku tidak memiliki tugas yang sama, maka Tuan, tidak mungkin untuk mengubah identitasku. Katakan padamu, kau bukan ular hitam. Penguasa kayu hijau tiba-tiba tersadar. Tentu saja aku bukan ular hitam. Detik berikutnya, suara ular hitam Yuzun berubah menjadi suara wanita yang cantik. Segera setelah itu, wujud ular hitam Yuzun tiba-tiba berubah, dari wujud ular hitam menjadi wujud King Yu. Tuan, penguasa kayu hijau berkata dengan heran, kau tidak pantas memanggilku pemimpin. King Yu berkata dengan dingin, LFmu,
kau telah mengikuti Sekte Abadi Bumi dari generasi ayahku. Aku tidak menyangka kau adalah pengkhianat Sekte Abadi Bumi. Guru, pemimpin, aku salah, pemimpin. Penguasa kayu hijau berlutut untuk bertobat. Untungnya, kau tidak memberitahu penguasa surgawi tentang Jiuyin. Jika tidak, aku akan membiarkanmu menanggung hukuman kejam dari Sekte Abadi Bumi. King Yu masih berkata dengan dingin. Penguasa kayu hijau tiba-tiba menunjukkan sedikit keberuntungan, tetapi sedetik kemudian, sebilah pedang panjang emas menusuk jantungnya. Tiba-tiba, penguasa kayu hijau terputus dari keputusasaan dan rasa sakit, dan berubah menjadi debu. Aku tidak bilang, kau bisa hidup. Mata King Yu menyipit. Kemudian, Chu Qin dan Jiu Yin muncul di depan King Yu, dan pedang sejati Hong Meng yang menusuk tubuh Lumu juga jatuh ke tangan Chu Qin. Tanpa diduga, orang ini ternyata adalah mata-mata dewa luar angkasa, bersembunyi begitu dalam. Kata Jiu Yin dengan marah. Ya, aku tidak menyangka, berkat Tuan Chu, aku bisa melewatinya. Kata King Yu, aku hanya beruntung. Chu Qin tersenyum ringan, untungnya, dia tidak memberitahu Dewa Surgawi tentang Jiu Yin, jika tidak, kita akan sepenuhnya pasif. Baiklah, untungnya, berita tentang Dharma tertinggi Hunyuan, Dewa Surgawi, tidak tahu. King Yu mengangguk, lalu Anda berkata, Dewa Chu, apakah ada pengkhianat dalam agama abadi ini? Itu harusnya sudah disingkirkan. Menurut kepribadian Dewa Surgawi yang bijaksana dan mencurigakan, dia paling banyak dapat menempatkan satu mata-mata. Anda baru saja mendengarnya, bahkan ular hitam, tidak tahu bahwa kayu hijau adalah mata-mata. Jiu Yin memimpin. Ayo lakukan ini, King Yu, blokir sementara gerbang gunung. Ilahi King Yun, tidak seorang pun bisa masuk atau keluar. Chu Qin berkata, pokoknya, hukum tertinggi Hunyuan telah menghilang. Tidak seorang pun boleh tahu kecuali Lumu, selama Jiu Yin ada di sini. Jika berita tentang Gunung Ilahi King Yun tidak bocor, Gunung Ilahi King Yun akan aman. Bagus, King Yu mengangguk. Selama periode ini, harap perhatikan. Jika ada orang dalam, bersihkan tepat waktu. Chu Qin melanjutkan, setidaknya, sebelum kita pergi ke kota iblis, kita tidak boleh membiarkan orang dalam membocorkan berita. Jiu Yin dan King Yu mengangguk. Tuan Muda Chu, jangan khawatir, aku akan mempercepat alkimia, dan berusaha untuk pergi ke ibu kota iblis sedini mungkin, di mana, Tuan Surgawi, aku tidak berani pergi dengan mudah. King Yu menambahkan, bagus, Jiu Yin dan King Yu, di lubuk hati mereka, bahkan lebih mengagumi Chu dan Qin. Chu dan Qin tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki pikiran yang tenang, dan strategi serta kebijaksanaan yang luar biasa. Jika itu mereka tidak akan pernah berpikir untuk berpura-pura menjadi ular hitam dan mengutip Lumu untuk berbicara, mereka pasti akan disiksa. Selanjutnya, penghalang Gunung Ilahi King Yun ditutup rapat, dan Chu Qin juga mengatur klon, dengan kesadaran ilahi selalu aktif, untuk mencegah siapapun melarikan diri dari Gunung Ilahi King Yun. Tubuh Chu Qin memanfaatkan alkimia King Yu, dan kembali ke kamar untuk memahami Dharma tertinggi Hunyuan dengan naga merah. Dharma tertinggi Hunyuan ini benar-benar melampaui imajinasi lelaki tua itu. Yang Mulia Naga Merah berkata dengan sedikit terkejut, awalnya aku mengira bahwa Dharma tertinggi Hunyuan ini hampir sama dengan Dharma tertinggi 9 naga milikku. Menyatukan kekuatan tertinggi dari setiap dao. Tanpa diduga, Zenyuan ini secara tak terduga menemukan hubungan antara berbagai dao, dan mengambil esensinya untuk menghilangkan ampasnya. Sebaliknya, itu membuat hukum tertinggi Hunyuan lebih kuat. Sebenarnya, senior naga merah, Dharma tertinggi 9 naga milikmu mungkin tidak akan kalah dari Dharma tertinggi Hunyuan. Chu Qin tersenyum tipis, beberapa hal tampaknya seperti sampah, sebenarnya, apa yang disebut sampah Zenyuan Tianzun, lebih merupakan sisi jahat dari setiap jalan. Namun, kamu harus tahu bahwa semua hal di dunia, yin dan yang hidup berdampingan, dapat bergerak. Tidak disarankan untuk menyingkirkan sisi jahat dan hanya mempertahankan sisi sucinya. Hahaha, Chu Qin, berwawasan luas dan berwawasan luas. Scarlet Longzun tertawa terbahak-bahak, lalu kau berkata, apakah hukum tertinggi 9 naga milikku, atau hukum tertinggi Hunyuan yang lebih baik? Menurutku keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Namun, jika saling melengkapi, mungkin akan lebih baik. Chu Qin tersenyum tipis. Yah, itu yang diinginkan lelaki tua itu. Scarlet Dragon Zun berkata sambil tersenyum, Chu Qin, lelaki tua itu semakin menghargaimu.
Sebenarnya, Chukin terus berbicara tentang pendapatnya sendiri, tanpa mencampur-adukan apa yang disebut emosi pribadi. Bagaimana mungkin Yang Mulia Naga Merah ini merasa bahwa Chukin sedang menyanjungnya? Oleh karena itu, Chukin berkata dengan sederhana dan simbolis, "Aku bisa mendapatkan penghargaan dari senior Longzun, junior, aku sangat gembira." Bagaimana perasaanku? Ada apa? Scarlet Dragon Venerable tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, Chukin tidak banyak bicara, dia menutup matanya dan mulai memahami perbedaan, persamaan, dan perbedaan antara Dharma tertinggi Jiulong dan Dharma tertinggi Hunyuan, serta misterinya. Kedua metode tertinggi ini layak untuk langit dan bumi, yang satu adalah 9 langit dan bumi. Chukin menghabiskan sepanjang malam, tetapi dia hanya terlibat dalam beberapa perabotan, dan dia bahkan tidak memulainya. Namun, Chukin tidak berkecil hati. Sebaliknya, dia merasa bahwa setelah wawasan yang konstan, pengetahuan dan wawasannya menjadi semakin luas, dan dia menjadi semakin acuh tak acuh terhadap mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Mungkin untuk saat ini, Chukin belum membawa kemajuan apapun, tetapi Chukin merasa bahwa begitu dia memadukan Dharma tertinggi 9 naga dan Dharma tertinggi Hunyuan, mungkin tidak akan ada seorang pun di antara langit dan bumi ketika Chukin hendak beristirahat, terdengar ketukan di pintu. "Tianyong, masuklah." Chukin segera menyadari bahwa orang di luar adalah Luo Tianyong, jadi dia tersenyum tipis dan membuka penghalang ruangan. "Tuan Chu." Luo Tianyong mendengar kata-kata itu dan kemudian dengan lembut membuka pintu dan masuk. "Tianyong, ini masih pagi sekali." Chukin berdiri, menatap langit yang cerah, dan tersenyum santai. "Ya, saya melihat cahaya di kamar Anda, Tuan Chu, jadi saya datang ke sini. Tidak mengganggu Anda." Luo Tianyong melihat senyum hangat Chukin, dan juga memberikan senyum cerah dan mengharukan dari lubuk hatinya. "Tidak." Chukin menggelengkan kepalanya, "saya baru saja menyelesaikan pelatihan saya." Chukin telah jatuh cinta pada Luo Tianyong pada pandangan pertama, dan emosi itu secara alami tidak dapat memudar. Ini adalah prinsip Chukin. Begitu dia menyukai seseorang, kecuali orang itu melakukan sesuatu yang sangat menyakitinya, jika tidak, dia akan selalu menyukainya. "Hah, Tuan Muda Chu, apakah Anda begitu berbakat dan masih bekerja keras?" Memahami latihan sepanjang malam tanpa tidur, Luo Tianyong tidak dapat menahan rasa terkejutnya. "Itu kerja keras." Chukin tersenyum, "Dibandingkan dengan yang lain, saya selalu bermeditasi selama puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan ratusan juta tahun. Saya jauh dari itu." Petik 2. Itu karena bakat mereka tidak cukup. Luo Tianyong tersenyum, "Orang seperti Chu Gongxi mungkin akan dapat mencapai puncak dalam waktu puluhan ribu tahun, dalam beberapa ratus tahun." Chukin tersenyum pada Qian He, tetapi berkata dengan sengaja, "Ya, saya suka mendengarnya. Ini sebenarnya fakta." Luo Tianyong berkata sambil tersenyum. "Tianyong, saya bertanya kepada Anda terakhir kali, pacar seperti apa yang Anda sukai? Anda belum menjawab saya." Chukin menatap mata indah Luo Tianyong dengan serius, dan melanjutkan. "Tuan Chu, saya tidak berani mengatakannya." Wajah cantik Luo Tianyong sedikit memerah. "Tunggu." Chukin tiba-tiba menyadari sesuatu, "Orang yang kamu sukai, bukankah aku?" "Ah." Chukin langsung menjelaskan pikirannya yang sebenarnya, dan Luo Tianyong benar-benar tercengang. "Apakah itu aku?" Chukin juga sedikit terkejut dan bersemangat, menunjukkan senyum lembut. "Ya." Luo Tianyong menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengakuinya saat ini, kemungkinan besar, itu akan memakan waktu yang sangat lama, atau bahkan dia tidak akan bisa mengakuinya seumur hidup. Setelah menerima jawaban positif dari Luo Tianyong, Chukin tiba-tiba merasakan kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar." Detik berikutnya, Chukin sudah menghilang di depan Luo Tianyong. "Pangeran Chu." Mata indah Luo Tianyong terkejut, dan matanya meredup sepenuhnya. "Chukin, bukankah seharusnya bukankah kamu menyukainya?" Luo Tianyong memejamkan matanya karena kesakitan, matanya langsung memerah. Perasaan ditolak oleh seseorang, terutama oleh orang yang paling dicintai, sungguh tidak berdaya dan tidak berdaya. Namun, saat Luo Tianyong berbalik, dia mendapati bahwa Chukin tidak tahu kapan, sekarang dia ada di depannya. "Hei, kenapa kamu menangis?" Chukin tersenyum lembut. "Tuan Chu, saya tidak menangis." Luo Tianyong buru-buru menyeka air mata dari matanya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak mau
menunjukkan sisi lemahnya kepada Chukin. Ini kamu. Chukin menatap Luo Tianyong yang bermuka dua, dan mengeluarkan seikat bunga yang cerah. Tiba-tiba, Luo Tianyong tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Tidak ada bunga di sini, jadi aku memetik bunga yang ditanam oleh Bibi Si Jing. Apakah kamu menyukainya? Chukin tersenyum manis. Berikan padaku. Mata kemerahan Luo Tianyong sedikit lebih bersinar. Kalau tidak, apakah ada wanita lain di sini? Chukin tersenyum dan menyerahkan bunga-bunga itu kepada Luo Tianyong, dan berkata, Tianyong, aku juga menyukaimu, jadilah pacarku. Luo Tianyong benar-benar tercengang. Kejatuhan dan kebangkitan besar kehidupan tidak lebih dari ini. Namun, Luo Tianyong segera tenang dan mengambil bunga-bunga itu. Aku bersedia, Chukin, aku bersedia. Setelah itu, Luo Tianyong langsung terjun ke pelukan Chukin. Chukin secara alami memeluk Luo Tianyong dengan erat. Ding, Dewi tersembunyi Luo Tianyong terdeteksi, dan aku bersedia jatuh cinta pada tuan rumah, dan mendapatkan 100% dukungan dari Dewi Luo Tianyong. Keterampilan ajaib, mata dunia. Chukin tidak punya pikiran untuk mendengarkan suara cepat dari sistem ini. Dia memberikan semua pikirannya kepada Luo Tianyong. Chukin dengan cepat memeluk Luo Tianyong. Pada saat ini, batuk terdengar. Luo Tianyong sedikit terkejut, dan Chukin berhenti bergerak, tetapi dia dengan tenang menatap wanita di luar pintu, Qin Si Jing. Bibi Si Jing. Chukin, yang masih memegang Luo Tianyong tanpa melepaskannya, tersenyum dan berkata kepada Qin Si Jing. Siapa aku? Seperti embusan angin yang lewat di depanku, memetik bunga-bungaku yang paling berharga, ternyata anakmu dulunya suka menjemput gadis-gadis. Qin Si Jing meletakkan tangannya di dadanya, memperhatikan Chukin yang sengaja mengerang. Bibi Si Jing, aku minta maaf, tetapi aku akan mengembalikan bunga-bunga itu kepadamu. Ketika Luo Tianyong mendengar kata-kata itu, dia segera menyerahkan bunga-bunga di tangannya kepada Qin Si Jing, tetapi Chukin menghentikannya. Tianyong, jangan dengarkan Bibi Si Jing. Dia bercanda dengan kita. Bibi Si Jing, aku tidak menyangka kamu bangun sepagi ini. Chukin tersenyum riang. Ada apa? Kalau aku tidak tahu, kamu akan menyembunyikannya dariku. Qin Si Jing tersenyum bangga. Baiklah, kali ini aku akan memaafkanmu. Sebelum Chukin sempat berbicara, Qin Si Jing melanjutkan, jangan jadikan itu sebagai contoh. Setelah itu, Qin Si Jing melangkah maju dan pergi dengan anggun dan mempesona. Chukin, Bibi Si Jing, apakah kamu tidak akan marah? Luo Tianyong berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan khawatir, Bibi Si Jing, kamu bukan tipe orang yang pelit. Chukin tersenyum tipis, biarkan saja dia sendiri dan lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Luo Tianyong berkata di permukaan, tetapi matanya mengkhianatinya. Bagaimana menurutmu, antara pria dan wanita, apa yang seharusnya dilakukan? Chukin dengan lembut memegang pipi Luo Tianyong dan berkata. Setelah itu, Chukin menjentikkan jarinya, menutup pintu dengan rapat, dan dengan lembut mendorong Luo Tianyong ke tempat tidur. Melihat pintu Chukin yang tertutup dan suara yang tidak dapat dijelaskan itu, Qin Si Jing di luar pintu, wajah cantiknya sedikit memerah. Pada tengah hari, Chukin dan Luo Tianyong, yang telah mengakhiri pertengkaran mereka, mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar ruangan dengan jari-jari mereka saling bertautan. Tianyong, lihat, cuaca hari ini sangat bagus, kata Chukin sambil tersenyum lembut, merasakan angin musim semi yang cerah. Yah, cuacanya bagus, tetapi itu juga tergantung dengan siapa kamu bersama. Tianyong, memegang telapak tangan Chukin, tersenyum manis dan puas. Ayo pergi, temukan Xiao Wu, Donger Yi dan yang lainnya, aku ingin memberitahu mereka tentang urusan kita sesegera mungkin. Chukin melanjutkan, Luo Tianyong sangat puas. Tuan Chu, pada saat ini, cahaya biru mendarat di depan Chukin dan Luo Tianyong. Pengunjung itu mengenakan jubah biru dan penuh dengan keabadian. Itu adalah King Yun Yuzun, King Yu. Tianyong, apakah kamu di sini juga, kamu dan Chu Gongxi? King Yu menemukan Luo Tianyong, dan setelah melihat Luo Tianyong dan Chukin saling menggenggam 10 jari, dia sedikit terkejut. Gadis King Yu, jangan terlalu terkejut. Chukin berkata sambil tersenyum, Tianyong, dia pacarku. Ternyata seperti ini, selamat, Tianyong. King Yu tersenyum pada Luo Tianyong. Dalam kata-katanya, sepertinya ada rasa iri yang tidak dapat dijelaskan. Baiklah,
King Yu, kamu harus segera menemukan seseorang yang kamu sukai, kata Luo Tianyong sambil tersenyum. Aku tidak terburu-buru. King Yu menggelengkan kepalanya. Gadis King Yu, apakah kamu mencari sesuatu untuk dilakukan denganku? Tanya Chukin. Tidak apa-apa. King Yu menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku ingin menanyakan beberapa hal padamu, tetapi aku akan membicarakannya nanti. Aku akan pergi. King Yu berhenti, berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan pergi. King Yu, dia terlihat agak aneh. Luo Tianyong bertanya dengan bingung. Ikuti dia. Chukin tersenyum, ayo pergi. Chukin baru saja mengangkat langkah kaki mereka, dan suara wanita lain terdengar. Kali ini Li Ji, Luo Tianyong dan Chukin berkata dengan sedikit terkejut. Chukin, kamu. Ekspresi He King Yu persis sama ketika dia melihat Chukin dan Luo Tianyong. Li Ji juga sedikit tertegun. Kita bersama. Luo Tianyong tersenyum proaktif. Benarkah? Hebat. Selamat, Tianyong. Li Ji tersenyum tulus. Ya, Luo Tianyong mengangguk senang. Tanpa diduga, kami berempat, kamu adalah yang pertama memiliki pacar, dan kamu adalah pria yang sangat baik seperti Chukin. Tianyong, kamu sangat diberkati. Li Ji melanjutkan. Keempat, kamu, dan Tianyong, siapa lagi di sana? Tanya Chukin. Dan, tepat ketika Li Ji hendak mengatakannya, suara Jiuyin berdering, aku. Ternyata itu Jiuyin, kata Chukin sambil tersenyum. Chukin, sejujurnya, kemajuanmu terlalu cepat. Jiuyin cemberut dan berkata, sejak aku bertemu denganmu, ada saudara perempuan Chenmu, Senglu, Qinxin, Zixi, dan sekarang lagi Tianyong. Hei, Jiuyin, jangan bicara omong kosong, Master Sekte Senglu, bukan itu. Chukin menatap Jiuyin dengan tatapan putih. Petik 2, yah, aku lupa, itu bukan untuk saat ini. Jiuyin tersenyum. Tianyong, kamu harus berhati-hati, wortel Chukin bukanlah bunga biasa. Jiuyin bercanda kepada Luo Tianyong. Tidak masalah, siapa yang membuatku menyukai lobak besar ini? Luo Tianyong meletakkan kepalanya di bahu Chukin, menunjukkan senyum puas. Melihat pemandangan ini, entah itu Jiuyin, Li Ji atau King Yu yang bersembunyi di kegelapan, mereka semua mengungkapkan rasa iri di hati mereka. Ayo pergi, temukan Muer, Zixi, Qinxin dan yang lainnya, dan ceritakan ini kepada mereka bersama-sama, jangan sampai kalian bertanya satu persatu. Oke, ... Dalam beberapa hari berikutnya, Chu dan Qin menghabiskan waktu dengan lancar di King Yun Sensan. Selain itu, Jiuyin tampaknya telah menebaknya dengan benar. Tianwei Sangyu tidak mengatur pemerkosaan lainnya, jadi setelah membunuh Lu Yun dan Black Snake, Tianwei Lord tidak menemukan masalah dengan Chu dan Qin. Dan King Yu juga berhasil memurnikan pil 6 roh giok yang cukup, dan sekelompok orang meninggalkan King Yun Sensan dan berangkat ke kota iblis yang legendaris. Ibu kota iblis, yang terletak di lembah retakan iblis di area inti Zhongzutian, Chu dan Qin dan kapal perang. Mereka, setelah melakukan perjalanan selama 7 hari, akhirnya tiba di sekitar lembah retakan. Chukin, ibu kota iblis, tempat apa itu? Yun bertanya. Jiuyin, gadis King Yu, Li Ji, mari kita bicarakan. Aku juga ingin tahu. Chukin menatap Jiuyin dan King Yu. Selama ini, dia hanya tahu bahwa di kota iblis, kekuatan dendam ditinggalkan di sana oleh leluhur iblis, menyebabkan semua makhluk terkikis oleh sihir, tetapi untuk semua hal lain di kota iblis, dia dapat dikatakan bodoh. Ini bukan kepribadian Chukin, mengenal diri sendiri dan musuh adalah yang dia inginkan. Li Ji, tolong beritahu aku telah absen dari hari kerja tahun ini, dan aku hanya tahu sedikit tentang perubahan di kota iblis. Jiuyin berkata kepada Li Ji. Baiklah, Li Ji mengangguk, Tuan Chu, apa yang paling ingin Anda ketahui? Tentu saja itu adalah lokasi pohon iblis dunia, kata Chukin. Li Ji mengangguk, dan kemudian dia menunjuk sedikit, dan di depan semua orang, sebuah gambar hantu muncul dari udara tipis. Dalam gambar ini, ada gunung dan pohon, dan di antara gunung dan pohon, ada kota yang sangat megah. Kota itu begitu besar sehingga terletak di tengah, membagi gunung menjadi 2. Baik itu gunung, hutan, sungai, dan kota, semuanya berwarna hitam aneh, yang memang sedikit lumpuh. Chukin, lihat, kota ini adalah ibu kota iblis. Li Ji berkata,
menurut deduksiku, pohon sihir dunia terletak di suatu tempat di bawah tanah di ibu kota iblis. Di bawah tanah, Chukin bertanya sedikit terkejut. Ya, Li Ji mengangguk, karena, aku dapat menyimpulkan bahwa ada banyak elemen tanah di sekitar kota iblis, jadi seharusnya berada di bawah tanah. Mengenai mengapa kota itu tersembunyi di bawah tanah, menurutku seharusnya juga di bawah tanah. Singkirkan kejaran dewa dari surga. Lalu bagaimana kita masuk ke bawah tanah? King Long bertanya. Tanah kota iblis sekeras gunung Qingyun. Jiwyin berkata, jadi, seharusnya ada pintu masuk di suatu tempat sebelum bisa memasuki tanah. Pintu masuk, berarti kita sedang mencari pintu masuk ke bawah tanah di kota yang luas dan jahat ini. Chukin sedikit mengernyit. Sebenarnya, seharusnya hanya ada satu pintu masuk. Li Ji tersenyum dan menatap King Yu. Li Ji, yang ingin kau katakan mungkin adalah sungai darah iblis di pusat kota iblis. King Yu menjawab, ada desas-desus bahwa sungai darah iblis di pusat kota iblis terhubung ke Jeoyu Diming. Satu-satunya jalan menuju bawah tanah. Yah, tebakan King Yu benar. Kesimpulanku sama, pohon iblis dunia tersembunyi di bawah sungai darah iblis. Li Ji mengangguk. Ini merepotkan. Ekspresi Jiuyin sedikit berubah. Sungai darah ras iblis terletak di istana permaisuri jurang iblis. Sepertinya kita harus melewati level permaisuri jurang iblis jika kita ingin menemukan pohon iblis dunia. Chukin tersenyum, permaisuri jurang iblis inilah yang menjadi tujuannya kali ini. Kaisar Mo Yuan, semua gadis sedikit terkejut. Kaisar iblis, menurut legenda, adalah keturunan dari klan iblis-iblis Xie. Jiuyin menjawab, seperti aku, ada darah tertinggi klan iblis yang mengalir di tubuhku. Permaisuri iblis abis ini pernah bertarung, karena seorang pengkhianat di istana 10.000 iblis membunuh banyak iblis dan bersembunyi di ibu kota iblis. Aku pergi untuk memintanya, dan bertarung dengan permaisuri iblis. Untungnya, permaisuri iblis, hanya dengan kekuatan Yuzun Sanzongtian, dia tidak bisa mengalahkan setan merah, tetapi setan merah hampir terkikis oleh gas beracun kota iblis dan terpaksa meninggalkan kota iblis. Yuzun Triple Heaven, ekspresi semua orang berubah. Ya, Jiuyin mengangguk, itulah sebabnya aku mengatakan bahwa kota iblis sangat berbahaya. Chukin, atau kalau tidak, jika kita kembali sekarang, itu masih terlambat. Akhirnya, Jiuyin menatap Chukin, aku tidak pernah menyesali keputusan yang kubuat. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Jiuyin, selama kamu mendapatkan kembali tubuh fisikmu, kamu seharusnya bisa pulih 70% hingga 80%. Selama aku mendapatkan tubuh fisik, aku seharusnya bisa kembali ke level Imperial Venerable Triple Heaven. Selain itu, kekuatan World Demon Tree sendiri juga memiliki ranah Imperial Triple Heaven. Jika kita berdua bekerja sama, meskipun aku tidak berani mengatakan untuk membunuh permaisuri iblis abis, tidak masalah untuk membawamu keluar dari kota iblis, kata Jiuyin. Chukin berhenti, dia punya kesempatan untuk menggunakan gerbang waktu dan ruang. Jika dia langsung menyerbu ke sungai darah leluhur iblis bersama Jiuyin, dia memang bisa melewati apa yang disebut permaisuri jurang iblis. Namun, jika mereka tidak berhasil dan tidak dapat menemukan pohon sihir dunia, akan sulit bagi mereka untuk kembali. Tentu saja, Chukin tidak akan takut, dia telah terlahir kembali di Nirwana dan dijaga oleh naga merah. Namun, bukanlah karakter Chukin untuk terlalu bergantung pada yang mulia naga merah. Namun, jika Anda terburu-buru seperti ini, belum lagi permaisuri jurang iblis dari 3 surga, ibu kota iblis pasti akan menyembunyikan banyak master, dan situasinya akan lebih sulit untuk dibuka. Li Ji, apakah kamu yakin bahwa pohon iblis dunia ada di sungai darah ras iblis? Tanya Chukin. Ya, Li Ji berkata dengan tegas, King Yu baru saja mengatakan bahwa sungai darah iblis adalah satu-satunya jalan, dan posisi yang aku ramalkan juga ada di sungai darah iblis. Jiuyin, apakah kamu akan percaya padaku sekali? Tanya Chukin. Percaya, kata Jiuyin tanpa ragu. Baiklah, aku punya cara, dari luar ibu kota iblis, langsung ke sungai darah iblis. Chukin berkata, tapi, aku tidak punya cara, pergi saja dari sana lagi. Mungkin kita hanya bisa gagal di Liuling Yuan, atau sebelum ditemukan oleh permaisuri iblis, meninggalkan sungai darah iblis. Cara apa? Semua orang terkejut. Jika kita bisa memasuki sungai darah ras iblis, peluang kita untuk menang akan besar. Jiuyin berpikir sejenak dan berkata, tapi sekali lagi, risikonya akan besar.
Chukin, kamu, aku akan baik-baik saja. Chukin berkata dengan tegas. Baiklah, begitulah, aku membawa Jiu Yin dan langsung masuk ke Sungai Darah Iblis. King Yu, Li Ji, Tian Yong, Donger, kalian semua, di luar ibu kota iblis, menunggu kita. Kata Chukin, aku juga ingin pergi, kata King Yu dan Li Ji bersamaan. Aku punya penutup kaca berwarna cian, yang mungkin berguna di saat kritis. Kata King Yu, Chukin, aku lupa memberitahumu bahwa sungai darah leluhur iblis sangat besar, tanpa aku, bisakah kau menemukan posisi pohon iblis dunia? Li Ji juga berkata. Chukin terdiam beberapa saat, lalu menatap King Long, King Er, Tianyong, kalau begitu kau tidak bisa pergi, kau berada di ibu kota iblis, atau kembali saja ke lembah Tianyong dan tunggu kami. Tidak, King Long langsung menjawab, kami akan menunggumu di luar kota iblis. Gadis-gadis lainnya semua berkata serempak. Kekuatan mereka masih lemah. Saat ini, mereka tidak akan membuat masalah bagi Chukin, tetapi mereka juga harus menemani Chukin. Baiklah, aku akan meninggalkan 2 klon. Chukin langsung berkata, kau harus menyembunyikan posisimu dan jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam bahaya. Jangan khawatir, Chukin, kami bukan anak-anak, kata Kaisar Phoenix. Sebaliknya, kau, Chukin, harus aman. Sie berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Chukin berkata dengan tegas, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Setelah itu, Chukin dan para gadis berpelukan sebentar, meninggalkan 2 klon tepat di belakang, dan segera menggunakan gerbang waktu dan ruang, menjentikkan jari, membawa King Yu, Jiu Yin, dan Li Ji langsung meninggalkan tempat itu. Detik berikutnya, Chukin dan yang lainnya sudah muncul di ruang yang aneh. Di sini, warna merah menyala, seolah-olah datang ke dunia magma. Dinding batu di sekitarnya juga merupakan dinding batu lava merah menyala. Di mana tempat ini? Li Ji, sedikit terkejut. Sungai darah leluhur iblis, kata Jiu Yin sambil melihat mereka. Li Ji melihat ke bawah, dan benar saja, 2 kilometer di bawah mereka, ada api merah darah yang mengalir. Sekilas, dia mengira itu adalah sungai darah yang mengalir. Tetapi, ketika Anda melihat lebih dekat, itu bukan darah, tetapi pasta cair berdarah. Ada banyak lava berdarah, di mana sungainya? Itu adalah lautan lava, dan Chukin dan yang lainnya berada di pilar batu setinggi 2 km di atas lumpur cair berwarna darah. Kita benar-benar telah memasuki sungai darah leluhur iblis. King Yu sedikit terkejut, Chukin, bagaimana kamu bisa memasuki tempat ini secara langsung dengan banyak batasan? King Yu menatap Chukin dengan heran. Jiu Yin juga tercengang. Dia telah melihat keterbatasan kota iblis, dan dia tidak dapat langsung menyeberangi kota iblis, atau bahkan pertahanan di luar celah iblis. Tetapi Chukin datang langsung ke sungai darah leluhur iblis. Semua yang dikatakan, pria gunung itu memiliki rencana yang cerdas. Chukin tersenyum ringan, namun, sekarang kita tidak punya cara untuk kembali secara langsung. Kita perlu menemukan pohon iblis dunia sesegera mungkin dan mendapatkan tubuh Jiu Yin, jika tidak, kita akan sulit keluar. Li Ji, lihat, di mana posisi pohon ajaib di dunia ini. Chukin menatap Li Ji. Ya, Li Ji mengangguk, mengulurkan telapak tangannya, dan dari udara tipis muncul kompas yang cekatan dan halus yang penuh dengan kata-kata yang tak terhitung jumlahnya. Segera, pikiran Li Ji bergerak, dan penunjuk di kompas mulai bergerak cepat. Aneh, Li Ji mengerutkan kening saat dia melihat dengan bimbang. Ada apa? Chukin, Jiu Yin dan King Yu bertanya. Chukin, sepertinya ada semacam gangguan di sini. Kekuatan ramalanku sepertinya tidak berguna. Li Ji menggigit bibir merahnya dan berkata. Ekspresi King Yu dan Jiu Yin sedikit tenggelam. Bersama-sama, mereka kehilangan arah. Maaf, Chukin, King Yu, Jiu Yin, aku tidak tahu, ini akan terjadi. Li Ji berkata dengan sangat menyalahkan diri sendiri. Hei, indera spiritualku juga telah dipenjara. King Yu menghela nafas sedikit. Tidak masalah, Li Ji, King Yu, ikuti aku. Chukin tersenyum. Hah, ketiga gadis itu sedikit terkejut. Jiu Yin, terkejut. Chukin, apakah kesadaran spiritualmu tidak terpengaruh? Kesadaran ilahi, tentu saja akan terpengaruh, tapi... Begitu kata-kata Chukin jatuh, matanya berubah menjadi tatapan yang mirip dengan mata emas yang menyala-nyala. Detik berikutnya,
Semua pemandangan di sekitarnya muncul di benak Chukin. Ini, mungkinkah? King Yu dan Jiu Yin berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Keterampilan yang tidak dapat dilewati dari wilayah abadi yang tak terukur, mata dunia. Jiu Yin menambahkan dengan terkejut. Chukin ini, keterampilan unik dari Istana 10.000 Iblis, 6 Gaya Iblis, seni sihir tertinggi dari Kerajaan 1000 Buddha Agung, dan relawan Hari Agung, memiliki keterampilan unik dari alam abadi yang tak terukur. Chu Dankin dengan cepat mempelajari beberapa warisan kuno tingkat atas yang bukan Zutian. Apa asal-usul Chu Dankin? Ya, itu mata dunia. Chukin tersenyum ringan, namun, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Ya, ketiga putri King Yu mengangguk. Sekarang, bukan saatnya untuk bersusah payah dengan ini. Sungai darah leluhur iblis ini lebih panjang dan lebih besar dari yang kita duga. Kata Chukin sambil membuka mata dunia. Li Ji, sungai darah leluhur iblis ini mengalir perlahan ke bawah. Apakah kita akan naik atau turun? Petik 2. Di bawah. Kata Li Ji dengan wajah tegas, meskipun teknik ramalanku tidak berfungsi lagi, aku bisa merasakan bahwa pohon iblis dunia ada di bawah. Baiklah, kalian, ikut aku. Chukin mulai melihat dunia sambil membentangkan 6 sayap Kaisar Phoenix, terbang menuju dasar sungai darah leluhur iblis, dan Jiu Yin serta 3 putri mengikuti dari dekat. Chukin membawa ketiga putri itu dan terbang sepanjang bagian bawah sungai darah leluhur iblis. Sungai darah leluhur iblis ini tumbuh tak terbayangkan dan tampak seperti adveksi dengan mata telanjang, tetapi sedikit menurun. Sepanjang jalan, Chu Dankin tidak melihat adanya fluktuasi aura dari pohon dunia. Li Ji, apa kita salah? Sungai darah leluhur iblis ini tidak ada habisnya. Dari mana asal unsur tanah? Tanya King Yu. Tidak mungkin. Li Ji Dai sedikit mengernyit. Menurut ramalanku sebelumnya, pohon sihir dunia dikelilingi oleh unsur tanah, dan aura yin sangat berat. Karena sungai darah leluhur iblis mengarah ke Jeoyu Diming, yin qi akan semakin berat, jadi seharusnya tidak ada yang salah. Ngomong-ngomong, Chukin, kompas pohon dunia, apakah itu berguna? Tanya Jiu Yin. Jiu Yin tebakan tidak dapat digunakan, jika tidak, Chukin pasti sudah menggunakannya. Chukin menggelengkan kepalanya. Kompas pohon dunia sudah lama kedaluarsa. Hati-hati. Pada saat ini, Chukin tiba-tiba berhenti terbang, ekspresinya berubah. Ketiga wanita itu terkejut, dan melihat lautan cair di bawah mereka mulai bergulung, dan kemudian, raungan binatang buas yang tajam terdengar. Itu adalah ikan api raksasa yang panjangnya 1 kilometer. Kulit ikan api itu berwarna seperti magma, dengan lava cair panas mengalir di atasnya, dan bau merah tua terlihat dengan mata telanjang. Dilihat dari napas ini, kekuatan ikan api ini setidaknya tidak lebih lemah dari 2 surga. Detik berikutnya, ikan api ini membuka mulutnya dan menelannya ke arah Chu Dankin. Namun, bagaimana mungkin Chu Dankin membiarkannya berhasil? Tetapi melihat, cahaya Buddha menyala di telapak tangan Chukin, dan versi tangan dari Fu Mo yang rendah hati bergegas keluar. Meskipun ikan api ini kuat, bagaimana mungkin ia mampu menahan telapak tangan Chukin dan dipukul secara langsung dan keras. Segera, ikan api itu menyemburkan buih api di mulutnya, mengambang di laut yang meleleh. Itu adalah ikan iblis batu darah. Binatang buas semacam ini hidup di sungai darah leluhur iblis sepanjang tahun. Oleh karena itu, kekuatan dan basis kultivasinya meningkat sangat cepat. Namun, ikan iblis batu darah ini memiliki kekuatan langit ganda berdaulat. Seharusnya berada di level raja. Jiu Yin berkata, namun, ikan iblis batu darah adalah makhluk sosial, dan seharusnya ada lebih dari 1. Begitu kata-kata Jiu Yin jatuh, seluruh sungai darah berjatuhan, dan ikan iblis batu darah yang tak terhitung jumlahnya muncul ke permukaan. Satu persatu, dengan mata merah besar, mereka menatap Chukin dengan marah, penjajah yang membunuh raja mereka. Chukin tidak menaruh mereka di matanya, tetapi tatapannya dengan cepat tertuju pada punggung ikan iblis batu darah. Di punggung ikan iblis itu, tampaknya ada sosok. Meskipun aku tidak bisa melihat dengan jelas, itu seharusnya seorang wanita. Lihat, mengapa ada seseorang di sana. Li Ji juga menemukan wanita itu mengambang di punggung ikan iblis batu darah. Bagaimana mungkin ada orang di tempat ini? Itu bukan pohon iblis dunia, kata King Yu. Tidak mungkin, pohon iblis dunia belum akan berubah menjadi bentuk manusia, kata Jiu Yin. Namun sebelum kata-kata Li Ji jatuh,
Chukin telah berubah menjadi cahaya dan bayangan keemasan, dan bergegas ke gerombolan ikan iblis batu darah. Swiss. Bersamaan dengan Chukin yang bergegas, ada juga pedang sejati Hongmeng. Pedang sejati Hongmeng berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka bergegas menuju ikan iblis batu darah. Dalam sekejap, jeritan ikan iblis terdengar di mana-mana, dan tidak dapat menghentikan kekuatan pedang sejati Hongmeng. Dan Chukin memanfaatkan situasi tersebut dan datang ke belakang ikan iblis batu darah. Ikan iblis batu darah bahkan tidak punya waktu untuk bergerak, ia sudah terguncang sampai mati oleh kekuatan supernatural kaki Chukin. Melihat lebih dekat, Chukin akhirnya melihat wajah asli wanita ini. Bagus, sangat cantik. Seorang wanita, yang tampak seperti berusia sekitar 30 tahun, memiliki rambut merah tua tersebar di belakang kepalanya, fitur wajahnya sangat cantik, seperti pelukis paling cantik, menggambarkan dunia yang makmur seperti yang dia bayangkan di dalam hatinya. Kecantikan, sosok wanita itu bahkan lebih anggun. Berbaring di sana, dia menampilkan lekuk tubuh berbentuk es yang sempurna, sosoknya bergelombang, mempesona dan indah. Dia mengenakan rok panjang hitam. Di atas rok panjang itu, sudah ada banyak kerusakan, yang bahkan lebih terlihat. Keindahan yang menakjubkan, terutama, wanita secantik itu, terbaring di sana dengan lemah. Untungnya, ini adalah Chukin, orang biasa, mungkin benar-benar tidak dapat mengendalikannya. Gadis, Chukin, yang selalu mengasihani dan menyayangi Giok, segera memanggil wanita berpakaian hitam itu dengan lembut, tetapi dia sepertinya tidak mendengar jawaban apapun. Chukin menggunakan kekuatan ilahinya lagi untuk mendeteksi denyut nadi dan napas wanita itu. Napas wanita itu tidak teratur dan sangat lemah, tetapi untungnya, dia masih bergantung pada napasnya. Wanita yang cantik sekali. Pada saat ini, ketiga putri Li Ji juga jatuh di samping Chukin. Mereka juga terkejut dengan penampilan wanita itu pada pandangan pertama. Chukin, siapa dia? Jiuyin bertanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Chukin menggelengkan kepalanya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia terluka, dan lukanya sangat serius, hanya satu napas yang selamat. Chukin, coba berikan ini padanya. King Yu segera mengeluarkan pil cian. Chukin mengambil pil itu dan memasukkannya ke mulut wanita itu. Namun, wanita itu tidak bangun. Meski begitu, Chukin diam-diam menghela napas lega setelah merasakan aura wanita itu yang tidak teratur dan lemah, perlahan menjadi lembut dan kuat. Untuk orang seperti Chukin, kecantikan setingkat ini, kecuali dia bersalah atau tersinggung, dia tidak ingin dia mati dengan mudah. Bagaimana mungkin ada seseorang di sungai darah leluhur iblis ini? Jiuyin berkata dengan heran sambil menatap wanita itu. Selain itu, meskipun napasnya lemah, tetapi berlumuran darah leluhur iblis, tidak ada sedikit pun kerusakan. Dapat dilihat bahwa dia jelas bukan manusia biasa. King Yu melanjutkan, dia tidak memiliki apapun di tubuhnya. Chukin, apa yang harus aku lakukan? Membawanya, Li Ji berlutut, menyentuh tubuh wanita itu, dan bertanya. Ya, Chukin mengangguk, meskipun aku tidak tahu siapa dia, tetapi mungkin dia tahu keberadaan pohon iblis dunia belum tentu benar, bahwa dia. Ya, ketiga gadis itu mengangguk. Chukin segera mengambil kesempatan dan menangkap ikan setan batu darah tingkat Sein, menjadikannya tunggangan, membawa Chukin dan keempat putrinya, dan terus menyelam lebih dalam. Sepanjang perjalanan, Chukin dan putri ketiga telah merawat wanita yang terluka dan koma itu, tetapi di bawah teknik medis King Yu yang luar biasa dan pemberian pil satu persatu, wanita itu akhirnya batuk. Chukin, dia sudah bangun. King Yu berkata dengan gembira, memanggil Chukin, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Chukin segera berjalan mendekat, dan wanita itu saat itu membuka kelopak matanya, memperlihatkan sepasang mata merah delima yang indah. Di bawah latar belakang mata yang indah ini, nilai wajah wanita itu sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa mata wanita yang cerah dan indah itu dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak terlukiskan. Wanita itu membuka matanya, dan pertama kali dia melihat Chukin, matanya berhenti sejenak, berpikir bagaimana mungkin ada pria yang begitu tampan di dunia ini. Namun, tak lama kemudian, wanita itu bertanya dengan heran, siapa kamu? Gadis, kamu akhirnya bangun. Chukin tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir, kami menyelamatkanmu, dan kami tidak memiliki niat jahat terhadapmu.
Kamu menyelamatkanku. Wanita itu bertanya dengan ragu, apakah kamu iblis? Tidak, kami manusia, hanya Jiuyin yang merupakan iblis. Kata Chukin, menunjuk ke Jiuyin. Tidak mungkin, Jiuyin terlihat seperti Kaisar Naga Lilin berkepala 3, yang tidak terlihat seperti iblis. Chu dan Qin tidak perlu menyembunyikannya. Mendengar ini, wanita itu bahkan lebih terkejut, apakah kalian manusia? Di mana ini? Sungai darah leluhur iblis. Chu Qin melanjutkan, ini adalah sungai darah leluhur iblis di bawah ibu kota iblis. Lalu, bagaimana bisa kau ada di sini? Wanita itu terkejut. Gadis ini, kami menyelamatkanmu. Sebaliknya, kau telah mengajukan pertanyaan kepada kami, kan? Sudah waktunya bagi kami untuk bertanya. Chu Qin tersenyum. Hah, wanita itu sedikit tenang dan mengangguk, lalu apa yang ingin kau tanyakan? Misalnya, siapa kau? Mengapa kau muncul di sungai darah leluhur iblis? Chu Qin bertanya balik. Namaku Xian, dan aku adalah patriark klan iblis Yu saat ini. Karena aku masuk ke ibu kota iblis secara tidak sengaja, aku dibunuh oleh sungai darah leluhur iblis oleh permaisuri iblis. Jawab Xian, kau adalah anggota ras iblis yang hilang, ras iblis Yu. Ras iblis bulu, bukankah sudah punah? Jiuyin bertanya dengan heran. Tidak punah, hanya bersembunyi. Xian menjawab, penampilanmu sangat familiar, seolah-olah kita adalah totem ras iblis bulu, Kaisar Naga Lilin berkepala 3. Aku adalah Kaisar Naga Lilin berkepala 3, Jiuyin. Jiuyin menjawab, kau adalah penguasa istana 10.000 iblis, Tuan Iblis. Xian langsung berkata, Xian, lihat Tuan Iblis, terima kasih Tuan Iblis telah menyelamatkan hidupnya. Bangun, kata Jiuyin sedikit bersemangat. Tuan Iblis, karena kamu adalah Raja Iblis dari Istana 10.000 Iblis, apakah kamu tahu leluhur agung dari Istana 10.000 Iblis, Iblis Merah? Tanya Xian, tentu saja aku tahu, tetua setan merah, tapi orang kepercayaanku. Jiuyin menjawab, tunggu, dia adalah kakek buyutmu. Bukan kakekku, bibiku, tapi cucunya, jadi kakek buyut setan merah juga kakek buyutku. Xian menjawab, aku tidak menyangka masih akan ada keturunan setan merah. Di mana kau bersembunyi? Jiuyin berkata dengan bersemangat, kenapa kau tidak datang ke istana 10.000 setan untuk menemukan kami? Kami tidak berada di Zhongzhou, tapi di Pulau 1000 Setan di wilayah utara. Si Hao menjawab, tidak heran, tetua setan merah dan aku tidak pernah menemukan jejak kakimu. Ternyata kau pergi ke Pulau 1000 Setan. Jiuyin berkata dengan bersemangat. Tapi, untungnya, kau tidak datang ke istana 10.000 setan, kalau tidak, hei. Jiuyin berkata dengan ekspresi cemberut, tetua setan merah, dia. Yah, kita tahu bahwa leluhur agung setan merah terbunuh. Itu juga marah, tapi tidak ada alternatif. Xian menjawab, tetapi Tuan Iblis, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Keluarga Kaisar Naga Lilin Anda menyelamatkan seluruh klan Iblis Bulu, inilah yang seharusnya kita lakukan. Lalu Anda, mengapa Anda ingin menerobos masuk ke kota iblis? Jiuyin bertanya dengan bingung. Pulau 1000 Iblis mengalami kecelakaan, dan suku Iblis Yu yang tersisa terbunuh atau terluka 7 atau 8. Kami melarikan diri ke Zhongzhou Tian, mencari tanah leluhur suku Iblis Yu, tetapi tidak pernah berpikir untuk dikejar oleh apa yang disebut jalan lurus kemana-mana, dan akhirnya menerobos masuk ke iblis secara tidak sengaja. Di ibu kota, semua anggota suku Yumo terbunuh, dan saya juga dipukuli di sini oleh permaisuri iblis. Si Hao berkata dengan sangat sedih. Hei, Jiuyin menghela nafas panjang. Selanjutnya, Jiuyin menatap Chukin, dia adalah anggota klan Iblis Bulu, leluhurku pernah menyelamatkan klan Iblis Bulu, jadi klan Iblis Bulu menganggap Kaisar Naga Lilin berkepala 3 kita sebagai santo pelindung. Tetuaku dari istana 10.000 Iblis, Iblis Merah, adalah klan Iblis Bulu terakhir. Aku tidak menyangka bahwa klan Iblis Bulu dan klannya ada. Dan dia ternyata adalah keturunan tetua Iblis Merah, dan anggota terakhir klan Iblis Bulu. Sepertinya aku menyelamatkannya dengan benar. Chukin mengangguk. Jiuyin menatap Xian, namanya Chukin. Meskipun dia bukan klan Iblis, dia tidak akan menyakiti kita. Dia adalah sahabatku, yang menyelamatkanmu. Terima kasih Guru Chukin atas anugerah penyelamat hidupmu. Kata Xian. Dia akan berlutut lagi. Tidak harus seperti ini. Chukin tersenyum sedikit, dan berkata, aku hanya membuatnya mudah. Ngomong-ngomong,
Tuan Iblis, apakah kamu juga berada di sungai darah leluhur iblis bersama permaisuri jurang iblis? Xian bertanya dengan ragu. Jiuyin menggelengkan kepalanya, kami datang atas inisiatif. Dengan kata lain, Xian, apakah kau melihat pohon iblis dunia di sungai darah leluhur iblis ini? Pohon iblis dunia di istana 10.000 iblis. Xian sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, setelah aku dipukuli ke sungai darah, aku diserang oleh ikan iblis batu darah, dan akhirnya pingsan dalam keadaan koma, dan kemudian, aku bertemu denganmu. Raja Iblis, apakah kau di sini untuk menemukan pohon iblis dunia? Ya, Jiuyin mengangguk, pohon iblis dunia ada di sungai darah leluhur iblis. Selama kau menemukan pohon iblis dunia, aku akan dapat membawamu keluar. Sayangnya, panjang sungai darah ini melebihi imajinasi kita, sulit untuk menemukannya untuk sementara waktu. Tidak masalah, Raja Iblis, pasti ada jalan menuju gunung, dan kita pasti akan menemukan pohon iblis dunia. Si Hao berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, Xian, Chuqin tersenyum dan berkata, kau harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, dan ikuti kami di sepanjang jalan. Ya, terima kasih, Master Chuqin. Xian mengangguk dengan gembira. Xian sangat cantik, dan Chuqin membawa wanita secantik itu ke sisinya, jelas, dia lebih bahagia. Jiuyin, bukankah kamu iblis tertinggi? Coba kamu bicara dengan Blood Rock Demon Fish dan tanyakan apakah kamu tahu keberadaan World Demon Tree. Chuqin menatap Jiuyin dan berkata. Jiuyin menggelengkan kepalanya, Blood Rock Demon Fish sama seperti manusia dengan keterbelakangan mental, dan tidak dapat berkomunikasi secara normal, dan jika aku bukan tubuh jiwa, mungkin ada cara untuk merapal mantra dan menemukan ingatan Blood Rock Demon Fish, tetapi aku tidak mungkin melihat ini. Master Demon Lord, itu kutukan ekstrim cahaya surgawi. Tanya Xian. Ya, Jiuyin mengangguk, tunggu, kutukan ekstrim cahaya surgawi diberikan kepadaku oleh tetua Scarlet Demon. Itu adalah keterampilan unik dari klan Feather Demon, apakah Xian milikmu? Baiklah, aku akan melakukannya. Xian mengangguk.